Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas materi mengenai distribusi uniform kontinu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas D, jurusan Tadris Matematika, semester 4, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang beranggotakan Soimatul Atifah, Sri Nuraini, Siti Rohma Sidikiyah, Syifa Fauziah, Hanif Jauhar Nur. Oke, kita langsung aja ke pembahasan materi distribusi uniform kontinu. Selamat belajar! Sebaran seragam kontinu. Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi seragam kontinu atau distribusi persegi panjang adalah keluarga distribusi probabilitas simetris. Distribusi menggambarkan percobaan di mana ada hasil yang sewenang-wenang yang terletak di antara batas-batas tertentu. Batas ditentukan oleh parameter A dan B yang merupakan nilai minimum dan nilai maksimum. Interval dapat ditutup atau terbuka. Oleh karena itu, distribusi sering disangka T, U, buka kurung A, B, di mana U adalah singkatan untuk distribusi seragam. Selanjutnya itu ada perbedaan antara batas menentukan panjang interval. Semua interval dengan panjang yang sama pada dukungan distribusi sama-sama memungkinkan. Ini adalah distribusi probabilitas entropi maksimum. Untuk variabel acak X tanpa kendala selain yang terkandung dalam dukungan distribusi. Lalu selanjutnya ada sementara asal-usul historis dalam konsepsi distribusi seragam tidak dapat disimpulkan. Ia berspekulasi bahwa istilah seragam itu muncul dari konsep ekuabilitas dalam permainan dadu. Coba perhatikan bahwa permainan dadu akan memiliki ruang sampel terpisah dan tidak seragam. Equiprobability disebutkan dalam buku Liber de Ludo Alae karya Gerolamo Cardano, sebuah manual yang ditulis pada abad ke-16 dan dirinci pada kasus probabilitas lanjutan dalam kaitannya dengan dadu. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik distribusi uniform kontinu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di definisi, distribusi seragam itu disebut juga sebagai distribusi persegi panjang, yaitu adalah keluarga dua parameter kurva yang penting karena memiliki fungsi distribusi probabilitas konstan antara dua parameter pembatasnya. Distribusi ini sesuai untuk mewakili distribusi kesalahan pembuatan atau kesalahan pembulatan dalam nilai yang ditabulasikan ke sejumlah tempat desimal tertentu. Distribusi seragam digunakan dalam teknik menghasilkan angka acak seperti metode inversi. Nah, selanjutnya yaitu distribusi uniform kontinu juga digunakan jika variabel random X-nya itu memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama untuk dapat atau mendapatkan variabel kontinu dengan menggunakan alat ukur, berat kemasan, tekanan udara, waktu antar kedatangan, dan waktu proses. Lalu ada ciri-ciri distribusi uniform kontinu. Ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, variabel random seragam Y sama dengan salah satu nilai dalam interval Y dari A hingga B. Lalu yang kedua, setiap Y memiliki nilai peluang seragam dalam selang Y dari A hingga B. Dan itu adalah ciri-ciri dari distribusi uniform kontinu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Hanif Jauhar Nur mengenai distribusi uniform kontinu beserta karakteristiknya. Sekarang kita lanjut ke contoh fenomenanya. Contoh 1, dalam dunia penerbangan, kedatangan pesawat di sebuah bandara terkadang terjadi keterlambatan
Salah satunya karena delay. Banyak faktor dari penundaan penerbangan ini, yaitu cuaca yang tidak memungkinkan untuk terbang dan lain-lain. Seorang penumpang akan berangkat ke luar negeri dan dia harus menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara antara jam 8 sampai jam 10 waktu setempat. Berapa probabilitas seseorang harus menunggu kurang dari sama dengan 30 menit dari jam 8? Fenomena ini adalah berdistribusi uniform kontinu dengan parameter alfa sebagai nilai minimumnya yaitu jam 8 dan beta sebagai nilai maksimumnya yaitu jam 10. Dengan variabel random X yang menyatakan waktu seseorang menunggu pesawat. Langsung ke contoh kedua. Sebuah ruang rapat di suatu perusahaan hanya dipakai tak lebih dari 4 jam. Pemakaian ruang tersebut untuk pertemuan singkat atau panjang sama seringnya. Berapa probabilitas suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih? Nah, ini juga merupakan fenomena berdistribusi uniform kontinu dengan parameter alfa sebagai nilai minimumnya yaitu 0 dan beta sebagai nilai maksimumnya yaitu 4. Dengan variabel random X yang menyatakan waktu rapat. Langsung ke contoh yang ketiga. Di suatu perusahaan pembuat soft drink, suatu mesin yang disetel mengeluarkan minuman sebanyak 12 ons sesungguhnya akan mengeluarkan antara 11 ons dan 12,5 ons. Berapa probabilitas minuman yang dikeluarkan kurang dari 11,8 ons? Nah, ini juga fenomena berdistribusi uniform kontinu, di mana parameter alfa sebagai nilai minimumnya itu 11,5 dan beta sebagai nilai maksimumnya sama dengan 12,5. Dengan variabel random X yang menyatakan banyaknya minuman yang dikeluarkan. Untuk lebih paham lagi, kita ke contoh yang keempat, yaitu contoh terakhir. Sebuah kantor mempunyai koperasi. Pegawai yang bekerja di kantor tersebut mempunyai tabungan di koperasinya. Jumlah tabungan pegawai kantor tersebut antara 1 juta sampai 10 juta rupiah. Berapa probabilitas suatu orang pegawai yang dipilih secara acak memiliki tabungan lebih dari 8 juta? Nah, ini juga merupakan fenomena berdistribusi uniform kontinu dengan parameter alfanya itu 1 juta dan betanya 10 juta. Dengan variabel random X yang menyatakan jumlah tabungan pegawai kantor. Saya Soimatul Atifah. Di sini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi yang mendasari distribusi uniform kontinu, simbol-simbol yang digunakan, dan tahapan pemodelan matematik hingga menghasilkan sebuah formula persamaan fungsi distribusinya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Distribusi uniform kontinu. Suatu variabel random dikatakan terdistribusi secara uniform kontinu apabila nilai probabilitasnya proporsional terhadap panjang interval. Fungsi densitas untuk variabel random kontinu X yang berdistribusi uniform kontinu selang A, B adalah fx sama dengan 1 per B dikurangi A untuk X lebih besar dari A dan X kurang dari B. Lalu 0 untuk X yang lain. Notasi yang mengidentifikasi bahwa X berdistribusi uniform kontinu pada selang A, B dengan fungsi densitasnya seperti di atas adalah X berdistribusi uniform dengan selang A, B. Dalam hal ini, A dan B adalah parameter-parameter yang bernilai real. Selanjutnya, simbol-simbol yang digunakan dalam distribusi uniform kontinu. Yang pertama adalah mu. Mu ini digunakan untuk mencari mean atau rata-rata. Dan yang kedua adalah variansi untuk mencari variansi pada distribusi uniform kontinu.
Selanjutnya kita mencoba mencari permodelan matematik dari contoh kasus berikut. Dalam suatu eksperimen tertentu, galat yang terjadi dalam penentuan kepadatan suatu substansi merupakan suatu variabel random yang mempunyai distribusi uniform kontinu dengan parameter A sama dengan negatif 0,025 dan B sama dengan 0,025. Pertanyaan yang pertama adalah tulislah formulasi fungsi densitasnya, dan B, carilah peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02. Jawab. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, untuk mencari rumus fungsi densitas adalah fx sama dengan 1 per B dikurangi A untuk X lebih dari A dan X kurang dari B, 0 untuk X yang lain. Kita masukkan pada rumus, telah diketahui bahwa B-nya itu 0,025 dikurangi A-nya negatif 0,025 untuk A yaitu negatif 0,025 dan B-nya 0,025. Kemudian kita operasikan 0,025 dikurangi negatif 0,025 yaitu 0,05. Selanjutnya kita operasikan 1 dibagi 0,05 yaitu sama dengan 20, sehingga fungsi densitasnya adalah 20. Untuk X lebih dari negatif 0,025 dan X kurang dari 0,025. Selanjutnya kita mencari peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02. Jawab. Rumusnya adalah P dalam kurung X lebih besar dari A dan X kurang dari B sama dengan integral hingga fungsi fx dx. Kita masukkan A dan B-nya 0,01 dan B-nya 0,02 dan fx-nya adalah 20. Kita operasikan maka akan didapat peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02 adalah sama dengan 0,2. Saya Sri Nur Aini. Di sini saya akan membahas materi tentang formula ekspektasi matematik atau means dan variance dari distribusi uniform kontinu. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang means dan variance dari suatu distribusi uniform kontinu, terlebih dahulu kita akan membahas fungsi densitas untuk variabel kontinu X, karena akan ada keterkaitan antara fungsi densitas dengan rumus dari means dan variance suatu distribusi uniform kontinu. Fungsi densitas untuk variabel kontinu X yang berdistribusi uniform kontinu pada selang A, B adalah fx sama dengan 1 per B dikurang A untuk X lebih dari A dan X kurang dari B, dan fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Notasi yang mengidentifikasi bahwa X berdistribusi uniform kontinu pada selang A, B dan fungsi densitasnya seperti di atas, yaitu fx sama dengan 1 per B dikurangi A dan 0, adalah X berdistribusi uniform dengan selang A, B, sehingga dituliskan X berdistribusi uniform A, B. Dalam hal ini, A dan B adalah parameter-parameter bernilai real. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teorema yang berkaitan dengan distribusi terkait rata dan varians. Pada variabel random X yang berdistribusi uniform kontinu pada selang A, B, sesuai dengan teoremanya, mu sama dengan setengah dikali A ditambah B, dan varians sama dengan 1 per 12 dikali B dikurang A kuadrat. Nah, bagaimana membuktikannya? Kita akan membuktikan satu persatu, mulai dari yang poin A terlebih dahulu.
Baik, untuk membuktikan mu sama dengan setengah dikali A ditambah B. Jadi membuktikan rata sama dengan kita mencari nilai harapannya. Jadi mu sama dengan EX atau mu sama dengan ekspektasi dari X. Nah, karena EX ini didefinisikan X dikali fx dx, integral tentunya karena fungsinya densitas. Maka sesuai dengan definisi, dan karena X di sini hanya berlaku dalam selang A, B seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, maka integral selain A, B fx-nya 0. Nah, kita lanjut. Jadi AX itu sama dengan integral A sampai B X 1 per B dikurang A dx. Fx-nya itu kan tadi 1 per B dikurang A dx ya. Kemudian di sini 1 per B dikurang A itu kan konstan ya, sehingga dia bisa dikeluarkan. Baik, kita pindah dulu sebentar ke sini. Tadi itu kan integral A sampai B X 1 per B dikurang A dx. Nah, 1 per B dikurang A itu bisa kita keluarkan. Jadi nantinya akan seperti ini. 1 per B dikurang A dikali integral A sampai B X dx. Seperti itu ya. Nah, karena integral dari X dx itu jadinya setengah X kuadrat, kita bisa langsung saja kita masukkan batas-batasnya A sampai B, maka akan didapat seperti ini. EX sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikurangi A. B kuadrat dikurang A kuadrat itu bisa kita jabarkan jadi B dikurangi A dikali B ditambah A per 2 dikali B min A. Di sini kita lihat, karena kita sama-sama punya B dikurang A, bisa kita coret. Maka akan didapatkan EX sama dengan setengah dikali A plus B. Oke, kita lanjut ke poin B, yaitu untuk varians sama dengan 1 per 12 dikali B dikurangi A kuadrat. Nah, untuk mendapatkan varians dari suatu variabel random, kita terlebih dahulu mencari nilai harapan dari suatu X kuadratnya, yang biasa kita definisikan EX kuadrat sama dengan integral negatif tahingga sampai tahingga X kuadrat fx dx. Dan karena fx-nya itu sama dengan 1 per B dikurangi A, untuk X lebih dari A dan kurang dari B, maka nilai harapan X kuadrat akan sama dengan integral A sampai B X kuadrat dikali 1 per B dikurang A dx. Sama seperti sebelumnya, 1 per B dikurang A bisa kita keluarkan, maka jadinya 1 per B dikurang A dikali integral A sampai B X kuadrat dx. Nah, untuk X kuadrat dx kalau diintegralkan itu akan menjadi 1 per 3 X pangkat 3. Maka hasilnya akan kita dapatkan seperti ini. Ini sudah kita masukkan batas-batasnya, maka akan dihasilkan
B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 per 3 dikali B dikurangi A. Di sini kita punya B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3. Kita punya identitas bahwa B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 itu sama dengan B dikurangi A dikali B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Maka bisa kita jabarkan menjadi B kuadrat dikurangi A dikali B kuadrat ditambah AB plus A kuadrat per 3 dikali B dikurang A. Sama seperti tadi, di sini kita sama-sama punya B dikurang A. Artinya bisa kita coret. Maka akan dihasilkan EX kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3. Nah, sebelumnya kita sudah dapatkan tadi bahwa nilai harapan dari X kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3. Dan pada pembahasan sebelumnya kita juga sudah dapatkan EX sama dengan setengah dikali A plus B. Sehingga nilai varians dari distribusi uniform kontinu dapat kita cari dari nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan dari X yang dikuadratkan. Langsung saja kita masukkan varians sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3 dikurangi setengah dikali A plus B kuadrat. Penyebutnya kita samakan sehingga kita dapatkan 4 dikali B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 12 dikurangi 3 dikali B plus A kuadrat per 12. Kita operasikan seperti biasa sehingga akan dihasilkan B kuadrat dikurangi 2AB ditambah A kuadrat. Kita sama-sama tahu bahwa B kuadrat dikurangi 2AB ditambah A kuadrat bisa kita faktorkan menjadi B dikurangi A kuadrat per 12. Maka kita dapatkan rumus variansnya, yaitu varians sama dengan B dikurangi A kuadrat per 12 atau 1/12 dikali B min A kuadrat. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai contoh soal dan pembahasan. Saya Siva Fauzia. Di sini saya akan membahas contoh soal dari distribusi uniform kontinu. Selanjutnya yaitu contoh soal. Dalam suatu eksperimen tertentu, galat yang terjadi dalam penentuan kepadatan suatu substansi merupakan suatu variabel random yang mempunyai distribusi uniform kontinu dengan parameter A sama dengan min 0,025 dan B 0,025. Nah, yang ditanyakan yaitu A. Tuliskanlah formula fungsi densitasnya. B. Carilah peluang bahwa galat tersebut terletak di antara 0,01 dan 0,02. Untuk yang A, kita akan mencari fx-nya. Nah, di sini A dan B-nya sudah diketahui. Maka fx-nya sama dengan 1/B min A. Untuk selangnya X lebih besar dari A dan X kurang dari B. Dan 0 untuk X yang lain. Jadi sama dengan 1/0,25 dikurang min 0,25 sama dengan 20. Dan untuk selangnya yaitu tinggal diganti A sama dengan min 0,025 dan B 0,025 dan 0 untuk X yang lain. B. Carilah peluang bahwa galat terletak di antara 0,01 dan 0,02. Maka kita akan mencari P dengan selang di antara 0,01 dan 0,02. Nah, 0,01 dan 0,02 itu masih ada di antara min 0,025 dan 0,025. Maka kita akan menggunakan fx sama dengan 20.
sehingga integral dari 0,01 ke 0,02 20 dx karena fx-nya sama dengan 20. Maka diperoleh integral dari 20 dx yaitu 20x. Nah, x-nya itu sama dengan 0,02 dikurang 0,01. Jadi 20 dikali 0,02 dikurang 20 dikali 0,01. Nah, sama dengan 0,4 dikurang 0,2 sama dengan 0,2. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,2. Oke teman-teman, itu dia video pembahasan materi distribusi uniform kontinu. Terima kasih yang udah nonton dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.